Segala sesuatu diawali oleh Tuhan. Jika Anda ingin tahu mengapa Anda ditempatkan di planet bumi ini, Anda harus memulainya dengan Tuhan. Karena Anda diciptakan oleh tujuan Tuhan dan untuk tujuan Tuhan. Selamat datang di YouTube channel ini. Hari ini saya akan share beberapa pelajaran penting yang saya rangkum dari bab pertama dari buku ini. Topik di hari pertama adalah segala sesuatu diawali oleh Tuhan. Sekali lagi, segala sesuatu dimulai dari Tuhan. Kalau kita penasaran kenapa kita ada di dunia ini, maka kita harus bertanya pada Tuhan. Karena kita diciptakan oleh Tuhan dan untuk tujuan Tuhan. Kolose 1 ayat 16 menulis, karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu, yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Tuhan dan untuk Tuhan. Dari ayat ini kita mengerti bahwa tujuan hidup kita, kenapa kita ada di dunia ini, sebenarnya bukan tentang diri kita, tetapi tentang Tuhan. Bertrand Russell, seorang filsuf dan juga seorang ateis yang tidak percaya akan adanya Tuhan, pernah bilang, jika Anda tidak menganggap Tuhan ada, maka pertanyaan tentang tujuan hidup tidak ada artinya. Nah, apa yang disebutkan oleh Russell ini menurut saya sangatlah benar. Kalau kita ingin tahu tentang tujuan hidup kita, mengapa kita ada di dunia ini, maka kita harus memulainya dari Tuhan. Untuk memulai dari Tuhan, maka hal pertama yang harus kita tanamkan dalam pikiran kita bahwa Tuhan itu ada. Dan bahwa segala sesuatu dimulai atau diawali oleh Tuhan. Jadi kalau kita ingin tahu kenapa kita ada di dunia ini, ya kita harus memulainya dengan Tuhan. Karena kita ini diciptakan oleh Tuhan dan untuk Tuhan. Seringkali kita kesulitan menemukan tujuan hidup dan alasan kita ada di dunia ini karena kita memulai dari tempat yang salah, yaitu dari diri kita sendiri, bukannya mulai dari Tuhan. Biasanya kita sering kasih pertanyaan-pertanyaan semacam ini pada diri kita. Misalnya, seperti apa sih aku nanti? Apa yang harus aku lakukan dengan hidupku? Apa impian dan cita-citaku? Kita itu jarang banget dan bahkan mungkin tidak pernah bertanya pada Tuhan. Apa tujuan Tuhan buat hidupku? Padahal ini tuh penting banget loh. Nah, selama kita terus fokus pada diri sendiri, kita nggak akan pernah tahu kenapa kita diciptakan Tuhan ke dunia ini. Mengertilah bahwa Tuhan yang mengatur hidup setiap ciptaannya. Hidup kita dan nyawa kita itu ada di tangan Tuhan. Di Ayub 12 ayat 9 dan 10 mencatat, siapa di antara semuanya itu yang enggak tahu bahwa tangan Allah yang mengatur semuanya. Di tangannya terletak nyawa segala yang hidup dan nafas setiap manusia. Ingat, kita ini diciptakan oleh Tuhan dan untuk Tuhan. Dan kalau kita enggak paham itu, hidup kita enggak akan ada artinya. Selama kita fokus pada diri sendiri, kita nggak akan pernah menemukan tujuan dari kehidupan kita. Hanya di dalam Tuhan Yesus, kita menemukan asal-usul kita, identitas kita, makna diri kita, tujuan kita, dan masa depan kita.
Setiap jalan lain akan membawa kita ke jalan yang buntu. Suatu hari Profesor Morehead dari Illinois University menulis surat kepada 250 filsuf, ilmuwan, penulis, dan intelektual terkenal di seluruh dunia. Dalam tulisannya, Profesor Morehead bertanya, apa sih makna hidup? Apa makna hidup? Kebanyakan dari mereka ngasih jawaban terbaik yang mereka bisa. Ada juga yang ngaku kalau mereka cuma nentuin sendiri tujuan hidup mereka. Dan beberapa lainnya jujur bilang kalau mereka nggak tahu. Bahkan beberapa dari mereka minta sama Profesor Morehead buat kasih tahu mereka kalau dia nemuin jawaban tentang tujuan hidup. Puji Tuhan, Tuhan gak biarin kita bingung dan terus-menerus menebak-nebak soal tujuan hidup kita. Dengan jelas dia kasih tahu 5 tujuan hidup kita melalui Alkitab. Di dalam Alkitab kita bisa nemuin alasan kenapa kita hidup. Gimana kehidupan kita yang seharusnya, apa yang harus kita hindari, dan apa yang harus kita harapkan di masa depan. Tuhan bukan cuma awal dari hidup kita, tetapi Dia adalah sumber dari segala kehidupan kita. Nah, untuk menemukan tujuan hidup, maka kita harus kembali kepada firman-Nya. Bukan ngandalin filsuf atau pandangan hidup ala dunia ini. Kita harus bangun hidup kita di atas kebenaran firman-Nya yang kekal. Bukan berdasarkan tips dari psikolog populer, motivator sukses, atau cerita-cerita inspiratif. Alkitab dengan jelas bilang, hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus kita bisa tahu siapa diri kita dan untuk apa kita hidup. Nah, dalam buku ini Rick Warren bilang, cara paling gampang buat nemuin tujuan dari suatu barang adalah dengan bertanya langsung ke yang nyiptain barang itu. Hal yang sama juga berlaku buat nemuin tujuan hidup kita, yaitu tanya sama Tuhan. Karena Tuhanlah yang ciptakan kita. Wow, banyak orang mencoba untuk memanfaatkan Tuhan untuk aktualisasi diri mereka. Tetapi itu adalah pemutarbalikan alam dan pasti gagal. Kita ini diciptakan oleh Tuhan, bukan sebaliknya. Dan hidup adalah tentang memberikan kesempatan kepada Tuhan untuk memakai kita bagi tujuannya. Bukan memanfaatkan Tuhan untuk tujuan kita. Alkitab menulis, obsesi dengan diri sendiri dalam hal-hal seperti itu akan membawa kebuntuan. Perhatian kepada Tuhan akan membawa kita kepada kehidupan yang terbuka dan hidup dengan arah yang jelas. Buat kalian yang sekarang lagi ngerasa bingung banget soal tujuan hidup kamu, ini berita baik buat kalian. Yang pertama, kamu diciptakan oleh Tuhan dan untuk tujuan Tuhan. Percayalah bahwa segala sesuatu diawali oleh Tuhan, termasuk diri kamu. Kalau kamu mau tahu untuk apa kamu ada di dunia ini, maka kamu harus memulainya dengan bertanya kepada penciptamu. Yang kedua, berhenti memusatkan perhatian pada diri sendiri. Sekali lagi, berhentilah memusatkan perhatian pada diri sendiri untuk mencari tujuan hidup. Kenapa? Karena bukan kita yang menciptakan diri kita. Jadi kalau kita memusatkan perhatian pada diri sendiri, tidak akan pernah meningkatkan tujuan hidup kita. Kita harus memusatkan perhatian kita pada pencipta kita. Sekarang yang ketiga, jangan membangun kehidupan berdasarkan filosofi, standar, dan nilai dunia ini. Sekali lagi, jangan membangun kehidupan berdasarkan filosofi, standar, dan nilai
dunia ini. Tetapi bangunlah kehidupan berdasarkan standar dan nilai firman Tuhan. Ingat, hanya dalam firman Tuhan kita akan menemukan asal-usul kita, identitas kita, makna hidup kita, tujuan hidup kita, dan masa depan kita. Untuk itu, jangan malas-malas buat baca Alkitab kalian. Nah, ini baru pelajaran pertama. Masih sisa 39 lagi. Saya sangat yakin kita semua akan mendapat banyak hal, pelajaran-pelajaran penting yang akan membuat hidup kita semakin bahagia. Tuhan Yesus memberkati, sampai ketemu di sesi berikutnya.